apa yang terjadi pada tubuh kita ketika tubuh kita melaksanakan atau mengalami puasa ya. Artinya ada perubahan pada pola makan yang biasanya mungkin kita biasa makan pagi ya, sarapan misalnya antara jam 7, jam 8 atau jam 6 sampai jam 7 begitu. Ini kita pada waktu puasa kita harus makan lebih awal ya, ketika kita sahur tentunya, dan nanti makan kembali pada waktu iftar itu setelah maghrib tentunya ya, yang total jamnya itu bisa lebih dari 12 jam tentunya ya. Kalau untuk waktu Indonesia relatif tetap ya sekitar 14 jam begitu. Tapi kalau untuk saudara-saudara kita yang di negara lain yang terutama yang 4 musim begitu, itu bisa lebih dari 15 jam ya, bahkan ada yang sampai 20 jam ya kalau saum Ramadan itu begitu. Jadi kita masih bersyukur ya, harus lebih banyak bersyukur kita tinggal di negara tropis. Jam puasa itu relatif tidak berubah dari tahun ke tahun ya, kurang lebih sekitar 14 jam begitu. Nah, apa yang terjadi pada tubuh kita ketika kita puasa itu secara bertahap akan ada perubahan, tidak langsung pada struktur tapi lebih kepada fungsi ya, akan mengalami sedikit perubahan ya, terganggu tentunya ya. Tapi tidak selalu gangguan ini menimbulkan penyakit nantinya, tapi ada gangguan tentunya pada kerja dari berbagai fungsi dalam tubuh kita, mulai dari sel ya, lalu jaringan, organ, dan sistem organ. Itu nanti akan ada perubahan-perubahan ya, yang bisa dirasakan, tidak perlu pengukuran secara medis, secara laboratorium juga sudah akan terlihat dampaknya secara visual ya. Apa saja yang akan terjadi? Di sini saya mencoba membreakdown ya, membagi dalam beberapa kelompok hari dari mulai awal puasa sampai hari ketiga. Tubuh kita itu akan ada dalam proses adaptasi ya. Apa yang terjadi pada proses ini? Pada proses ini tubuh kita dipaksa ya untuk menyesuaikan dengan kebiasaan baru dari pola makan terutama ya. Yang terjadi adalah penyerapan makanan itu akan berhenti setelah 8 jam sejak sahur. Artinya tidak ada lagi yang diserap habis itu 8 jam itu. Maka setelah 8 jam biasanya mulai itu terasa perut kita ya, ada miss call begitu ya. ada rasa tidak nyaman ya, mulai agak mual ya, mulai macam-macam ya, ada yang keringat dingin mulai keluar ya, gemetar dan sebagainya. Temperatur basal internal tubuh kita juga relatif rendah sehingga tubuh terasa lebih dingin sebetulnya ya, seperti itu. Nah, itu kenapa itu terjadi? Karena memang pencernaan kita sudah berhenti sejak sahur, dan penyerapannya itu berhenti setelah 8 jam sejak sahur. Jadi tidak ada lagi yang dicerna. Nah, dan apa dampaknya? Suplai energi atau pasokan energi tenaga kita itu akan tentunya menurun ya, berkurang begitu secara bertahap. Nah, apa yang terjadi kalau kita tetap melakukan aktivitas yang membutuhkan energi? Tubuh kita itu pada hari-hari sebelumnya sudah memiliki simpanan glukosa ya, karbohidrat dalam bentuk yang sederhana, glukosa. Itu di mana adanya di liver gitu. Nah, ini yang akan di breakdown, akan dimanfaatkan, akan diberdayakan untuk menggantikan energi yang seharusnya terciptakan atau diproduksi dari hasil pencernaan karbohidrat, karena kita sudah tidak makan dalam waktu yang cukup lama ya, dari sejak sahur itu. Maka yang akan terjadi adalah suplai energi akan mengandalkan simpanan glukosa yang ada di liver ya. Nah, apa yang dirasakan pada periode adaptasi ini? Tubuh kita biasanya terasa lemas ya, pusing, dan mulai muncul itu bau mulut ya. Jadi kalau ada selama ini yang mungkin mau berkonsultasi, ada gangguan pada mulut berupa munculnya bau yang tidak sedap, sebenarnya kesalahannya atau
biasanya gangguan yang utamanya itu terjadinya adalah di organ pencernaan, tidak serta-merta di mulut, tidak selalu di mulut. Ketika tidak dikelola dengan baik di pencernaan itu akan muncullah gas dan sebagainya yang menyebabkan bau mulut gitu. Pada saat puasa ini akan lebih terasa ya, akan lebih terasa begitu. Nah, bagaimana mengatasi masalah ini ya, harus rajin, harus disiplin ya, begitu selesai sahur dibersihkan tentunya ya, kumur ya, boleh menggunakan obat kumur yang baik tentunya yang sudah terstandar ya, boleh juga dengan yang lainnya ya, misalnya dengan hanya membersihkannya saja begitu ya, dengan menggosok gigi dengan baik dan benar ya, itu harus dilaksanakan begitu ya. Oke, nah lalu setelah hari ketiga apa yang terjadi? Yang akan terjadi yang utama adalah terjadinya penguraian lemak ya. Jadi lemak mulai diuraikan karena sumber energi yang utama dari karbohidrat itu sudah berkurang ya, sehingga tubuh akan mendapatkan atau memerlukan energi dan mendapatkannya, tubuh yang tetap memerlukan energi dan akan mendapatkannya itu dari breakdown lemak ya, atau penguraian lemak begitu ya. Jadi tubuh pada saat ini pada kondisi hari keempat sampai ketujuh kurang lebih ya, mulai terbiasa sampai dengan pola makan dan puasa ya, jadi mulai terbiasa dengan ritmenya begitu. Lemak akan diuraikan itu menjadi gula darah ya, sehingga tubuh kita akan tetap memiliki energi walaupun mungkin tidak sebanyak ketika tidak puasa begitu, tapi tetap berada pada level yang masih normal gitu. Nah, pada kondisi ini sebetulnya sangat baik nih bagi mereka yang mulai merasakan sebelumnya ada kelebihan berat badan begitu ya. Nah, ini mulai fokus nih. Jadi boleh disertai dengan minum slimming tea nanti misalnya bagi yang mau mengatur berat badan ya, supaya tidak naik atau cenderung bahkan turun begitu ya. Nah, pada saat ini sudah boleh ya. Jadi dari awal puasa sudah mulai minum saja, tidak apa-apa setiap sahur, sebelum sahur ya. Jadi diminumnya sebelum sahur begitu. Makan, sahur, terus nanti ketika berbuka sebelum tidur minum lagi begitu ya. Jadi pada keadaan perut sudah dalam keadaan relatif kosong ya, tidak penuh dengan bahan makanan, itu masuk slimming tea akan sangat efektif. Begitu juga dengan yang punya masalah diabetes ya, punya keluhan diabetes ya. Ini juga sangat direkomendasikan ya, pada saat puasa ini adalah momen bagus ya untuk mengontrol kadar gula darah ya. Jadi itu memang akan terasa dampaknya pada tubuh ya, akan lebih lemas dan sebagainya, tidak apa-apa karena secara bersamaan itu juga terjadi proses detox sebetulnya ya, puasa itu ya. 10 hari pertama itu detox ya, luar biasa memang ya. Jadi itu akan terjadi. Nah, pada periode ini sampai dengan hari ke-7 ini itu waspadai gangguan pada tubuh yang disebabkan karena dehidrasi ya, kekurangan cairan begitu ya. Bagaimana mengantisipasinya? Pastikan cukup minum ketika sahur ya, cukup cairan, tidak hanya dari minum saja. Dari makanan-makanan berkuah itu juga sudah masuk kategori asupan cairan ya. Jadi terlalu banyak juga kurang baik ya, atau tidak baik, bahkan dapat mengganggu proses pencernaan, apalagi kalau makannya sedikit tapi minumnya yang diperbanyak, itu juga akan terjadi gangguan pada sistem pencernaan ya. Kurang juga akan mengakibatkan terjadinya risiko dehidrasi. Jadi pastikan cukup saja begitu ya, tidak perlu sekaligus minum 1 gelas dalam keadaan perut kosong, tidak direkomendasikan juga terutama pada saat puasa. Yang penting sedikit-sedikit tapi bertahap. Maka pastikan waktu sahur itu ada di waktu yang leluasa begitu, tidak terburu-buru
sehingga tubuh kita juga akan rileks ya. Ketika makan itu rileks dan proses pencernaan juga rileks sehingga semuanya normal gitu. Nah, jadi cairan bisa didapatkan dari minum langsung, bisa juga dari buah-buahan atau dari sayuran yang diolah dengan disayur dengan menggunakan kuah begitu ya. Nah, lalu berikutnya pada hari ke-8 sampai 15 apa yang akan terjadi? Coba kita lihat ya. Nah, di sini sudah mulai ada perbaikan metabolisme. Ya, saya lebih suka menyebutnya perbaikan, tidak gangguan begitu ya. Jadi ada tahapan perubahan pada proses metabolisme sebenarnya ke arah yang lebih baik sebetulnya secara klinis, tetapi yang dirasakan mungkin masih lemas ya, badannya masih lemas atau tambah lemas begitu. Tapi hakikatnya sebenarnya sudah terjadi perbaikan metabolisme ini ya. Tubuh pada kondisi ini ya, pada hari ke-8 sampai 15 itu akan betul-betul menekan timbunan kalori berlebih. Ya, nanti bisa dirasakan kalau puasanya betul, jadi sahurnya secukupnya, bukanya secukupnya, dijamin yang sedang program diet akan berhasil, yang sedang program penurunan gula darah juga insya Allah akan berhasil. Kecuali kalau sahur dan bukanya dipakai seperti terutama pada waktu iftar ya, dipakai ajang balas dendam gitu ya. Masih pokoknya segala yang ada dimakan begitu ya. Dengan alasan mungkin karena lapar dan sebagainya yang sudah tidak tahan begitu ya. Nah, ini juga yang akan menyebabkan sebaliknya. Jadi alih-alih mau turun berat badan, tidak sedikit juga orang-orang yang justru naik berat badannya ketika menjelang hari raya begitu ya. Dan gula darah juga pengennya stabil atau turun malah jadi meningkat begitu ya. Karena apa? Bukan salah puasanya, tapi salah pengelolaan tubuh kita selama berpuasa begitu ya. Jadi itu yang perlu dipahami. Metabolisme sebetulnya membaik ya, imunitas meningkat. Bayangkan ya pada saat ini, saat hari ke-8 sampai ke-15 ini ya. Lalu fungsi sel, jaringan, organ, sistem organ ya itu juga sudah mulai nanti sedikit-sedikit ada perbaikan ya, ada perbaikan begitu. Dan yang jelas di sini ada self healing ya, ini sudah terjadi begitu. Jadi nggak perlu minum obat-obatan kimiawi terutama ya yang berlebihan begitu, tidak perlu ya. Tapi kalau herbal BOB direkomendasikan rutin saja ya, karena fungsinya juga akan menstabilkan kondisi tubuh yang sudah mulai membaik ini begitu ya, dan sifatnya akan memperbaiki juga yang rusak misalnya ya, atau yang kondisinya tidak baik begitu, itu akan diperbaiki. Prosesnya membutuhkan waktu biasanya lebih lama memang, tetapi dampaknya itu akan lebih lama juga ya, akan long lasting ya. Tidak ketergantungan, tetapi akan menciptakan stabilitas terutama pada proses metabolisme secara keseluruhan gitu. Nah, berikutnya pada hari ke-16 sampai 30 yang terjadi apa di situ, itu sudah mulai stabil. Fungsi sel, jaringan, organ, sampai sistem organ itu benar-benar sudah stabil di titik yang optimum ya. Jadi sudah posisi yang sangat baik tubuh kita sebenarnya dari sisi kesehatan ya. Jadi kalau ini dipertahankan sepanjang tahun setelah berpuasa, insya Allah kita akan terhindar dari keluhan-keluhan yang mungkin selama ini justru terjadi pada kita ya. Misalnya ada yang merasa kurang darah, sering pusing, terus tekanan darahnya tinggi dan sebagainya ya, obesitas ya, terus diabetes dan yang lain-lainnya ya. Itu kalau sudah terjadi stabilitas fungsi sel, jaringan organ dan sistem organ selama kita puasa ini, dan dilanjutkan kebiasaan makan yang baiknya ya, pola makan dan seterusnya, insya Allah itu tubuh kita akan paripurna ya, sehat gitu ya. Seperti halnya mesin kendaraan ya, itu kan juga
perlu diservis ya setelah digunakan setiap hari begitu ya. Nah, puasa ini ibaratnya seperti itu, tubuh kita itu sedang diturun mesin begitu ya, 1 bulan begitu. Nah, setelah itu ya diperlakukan lebih baik ya, dijaga lebih baik sehingga nanti semuanya akan berfungsi dengan baik begitu. Seperti juga kendaraan ya, setelah diservis itu pasti jalannya lebih lancar, lebih enak, lebih ringan ya. Puasa juga seperti itu. Apa saja ini yang akan masuk kategori stabil secara fungsi ya. Ini misalnya kalau kita bicara organ itu sudah pada usus besar ya, yang berkaitan dengan pencernaan ya, yang tadinya suka sembelit dan sebagainya, insya Allah akan tuntas di sini ya. Yang diare ya, yang bahkan ambeien begitu ya, ini bisa dibantu nanti proses penyembuhannya. Ginjal, hati, dan kulit itu semuanya melakukan proses detoksifikasi tuntas. Ya. Kulit akan terasa lebih bagus ya, elastisitasnya biasanya lebih baik ya setelah puasa itu. Ya, kita nggak usah jauh-jauh lihat Ramadan ya. Yang rajin intermittent fasting ya, puasa Senin Kamis atau Daud ya begitu, itu akan kelihatan terlihat lebih muda biasanya kulitnya ya, kualitas regenerasi kulitnya menjadi lebih baik gitu. Karena kulit ini sel yang paling mudah terlihat perubahannya jika tubuh kita mengalami perubahan-perubahan metabolisme gitu ya. Jadi baik atau buruk yang ada dalam tubuh kita biasanya direpresentasikan awalnya itu pada kulit ya, yang di permukaan ini kelihatan ya, pada organ kulit gitu. Jadi itu akan terlihat ya. Organ-organ tubuh akan berfungsi optimum. Yang terjadi pada hari ke-16 sampai 30 ya, hari terakhir ya, sampai hari terakhir puasa begitu. Nah, berikutnya ini ada ilustrasi saja beberapa organ tubuh ya yang akan mengalami perubahan ya. Otomatis ya, mulai dari otak, sistem saraf di situ ya kalau diperlihatkan di itu ya. Jadi pada otak ya di sini plastisitas dari sistem sarafnya juga akan menjadi lebih baik ya. Lalu pada usus ya akan terkena juga dampak dari puasa ini ya, sistem saraf keseluruhan ya, pada hati, jantung, otot semuanya ya, termasuk juga terjadi lipolisis ya, penghancuran lemak dan sebagainya ya. Jadi ini semua akan membaik, akan menjadi stabil ya, kondisinya dalam kondisi sehat yang optimum begitu.